Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita dapat berjumpa lagi atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, serta banyak sekali kenikmatan yang kita tidak dapat menghitungnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini tanggal 6 November 2020 kita dapat mengikuti lagi acara rutinan kita tiap hari Jumat. Agenda kita di bulan November ini yang pertama berbagi energi sarapan Jumat Sayyidul Ayam, yang kedua serasi semoga beras menjadi saksi, yang ketiga outing sahdu sahabat yatim hingga duafa, yang keempat berbagi sarapan energi Jumat dan Naim. Semoga donatur bergelimang rahmat Allah sehingga bersamanya tertaut kemudahan bekal berbagai kemanfaatan harta di jalan Allah. Amin. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rizki untukmu. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya. Menyimpan tanpa mau kita sedekahkan harta kita. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Silakan bagi jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi mendukung program-program Yayasan Amirul Serbar Maslahat, bisa ditransfer melalui Bank BCA di nomor rekening 199-113-0603 atas nama Muhammad Amirul Mukminin. Setelah itu bisa konfirmasi melalui WhatsApp 089-6787-42000. Atas dukungan dan partisipasinya kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Amirul Mukminin. Terima kasih Saudara Ainul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata. Hanya berkat dari izinnya beliau kita saat ini masih hidup. Hanya karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita saat ini bisa mengenyam indahnya makan. Hanya karena kehendak Allah taala pula kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan indahnya nafas, merasakan indahnya lezatnya makanan, dan merasakan indahnya kehidupan di pagi hari. Semoga waktu demi waktu, saat demi saat yang telah Allah anugerahkan kepada kita bisa diberikan kemudahan untuk beramal soleh, dan beramal soleh. Shalawat serta salam semoga selalu kita hadiahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, karena wasilah dari agama yang beliau bawa kita bisa mengenal indahnya Islam, agama yang insya Allah mengantarkan kita kepada syafaatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah hari ini telah tiba pekan pertama bulan November 2020, yaitu kegiatan sosial setiap Jumat dari Yayasan Amirul Serbar Maslahat, yang pada hari ini alhamdulillah telah terkumpul 220 nasi dari hamba Allah, sekumpulan donatur Yayasan Amirul Serbar Maslahat. Semoga untuk itikad baik mereka, nawaitu mereka, upaya mereka, niatan dalam hati mereka untuk bersumbangsi diberikan Allah keberkahan sebanyak-banyaknya. Setiap kita adalah saling mempersaksikan satu sama lain. Ketika kelak di yaumil akhir akan ditanya dari mana harta kau dapat dan kemana kau belanjakan. Jadi semoga harta yang Allah titipkan kepada kita
tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita keakuan diri, tidak membuat kita ketinggian hati. Karena itu hanya ujian yang Allah berikan kepada kita untuk mengukur apakah hamba ini kufur ataukah bersyukur. Salah satu tanda orang soleh, salah satu tanda orang cerdas adalah ketika hidupnya, ketika hartanya, ketika apa yang Allah titipkan kepadanya bisa digunakan untuk kemanfaatan akhirat. Ketika mungkin nafasnya berhenti, insya Allah jariahnya tidak akan pernah berhenti. Berawal dari mana? Berawal dari kepedulian kita kepada sekitar. Semoga sedikit ikhtiar kita ini bisa menjadi jalan pertemuan kita kelak, tidak hanya di dunia, tapi semoga di yaumil akhir bersama Rasulullah, bersama Khadijah, bersama Aisyah Ummahatul Mukminin. Untuk pekan kedua nanti kita akan ada kegiatan serasi, semoga beras menjadi saksi. Dan pekan ketiga kita melangkah keluar, yaitu outing sahdu. Kemarin alhamdulillah atas kehendak Allah kita dipertemukan dengan salah satu pengurus pondok metal. Di sana ada 108 anak yatim piatu usia 5 sampai dengan 24 tahun. Kemudian ada 7 santri mukim yang tanda kutip rehabilitasi narkoba. Sebuah gebrakan dari pondok metal yang semoga bisa diikuti pondok-pondok yang lain. Dulu semasa pengasuhnya masih hidup, banyak kita saksikan ada orang gila di jalanan dibantu, diangkut untuk dirawat di sana, dimanusiakan, dimandikan dengan berbagai personal yang membantu di dalamnya. Dan alhamdulillah saat ini, kemarin saya menyaksikan sendiri untuk masjidnya sudah tegak berdiri. Terima kasih untuk semua donatur yang telah menyumbang kepada mereka. Semoga dibalas Allah dengan sebaik-baik penggantian. Sebagaimana doa malaikat di pagi hari bagi yang bersedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti bagi yang gemar berinfak dan bersedekah, dan berilah kebangkrutan bagi yang menahan hartanya. Semoga siapapun kita, kaya, miskin, tua, muda, kecil, tukang becak, bahkan pengusaha sekalipun, ketika diberikan rezeki bisa dimudahkan berbagi. Tidak akan pernah sia-sia. Insya Allah kelak akan dipertemukan di yaumil akhir bersama Rasulullah, insya Allah. Dan atas wasiat syafaatnya Rasulullah pula, kita akan dipertemukan dengan teman-teman kita, orang tua kita yang mungkin sudah meninggal dunia, sahabat-sahabat kita yang pernah talim bersama, yang pernah sholat bersama, yang pernah kerja bersama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk hari ini kita mendapatkan tamu istimewa dari Pandaan, yaitu Bapak Eko Setiawan. Makasih Pak Eko atas luang waktunya. Di tengah kesibukan bekerja, Masya Allah, beliau menyempatkan untuk ikhtiar berbagi kepada sesama. Semoga Allah membalas dengan berbagai macam kemudahan hidupnya, dan nanti apa yang menjadi PR saat ini lekas dimudahkan, selesai. Untuk pekan keempat, insya Allah kita akan eksekusi naim, yaitu kemarin ada alhamdulillah 4 anak yang sudah atas izin Allah dibantu donatur, dan kemarin ada satu tambahan baru, yaitu kondisi ibu rumah tangga yang sakit, tidak ada suami, anaknya 1. Belum ada pemasukan dan setiap hari dibantu tetangga kanan kirinya. Semoga atas rahmatnya Allah pula nanti bisa menjadi salah satu peserta naim, dan silakan bagi donatur yang berkontribusi bisa menghubungi 0896 7874 2000. Saya ulangi 0896 7874 2000. Semua amanah donasi dari Jumat ke Jumat kita upayakan langsung salurkan. Harapannya apa? Agar nanti penerima bisa merasakan langsung manfaatnya, rahmatnya bisa langsung terbawa kepada pemberinya, dan insya Allah akan selalu menjadi jalan keberkahan bagi sesama. Mungkin dari saya sementara ini cukup. Ada salahnya murni dari saya pribadi, ada benarnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini Pak, sini Pak, sarapan. Monggo, sama dungaken nggih. Alhamdulillah ada sedikit tamu yang mungkin diutus sama Allah. Beliau mendapat satu sarapan, semoga nanti bisa digunakan untuk beribadah. Dan hari ini Syahidul Ayam, tuannya hari raya umat Islam. Semoga nanti donatur diberkahi Allah semuanya, diberikan kemudahan selama hidupnya, dan ketenangan ditiupkan pada hatinya. Anaknya yang masih sakit semoga disembuhkan, rezekinya yang masih sempit semoga diluaskan,
yang masih berkutat dalam dunia yang haram, semoga Allah mudahkan keluar menjadi jalan yang halal. Dan yang sulit beribadah, semoga dimudahkan bisa sholat tepat waktu. Untuk donatur yang mengirimkan rezekinya kepada kami, semoga dibalas Allah dengan sebaik-baik penggantian. Kerinduan kita kepada orang tua kita saat ini insya Allah akan terbayar dengan kelelahan kita belajar beramal soleh selama di dunia, untuk kelak dipertemukan kembali di akhirat dalam kondisi kerinduan yang mempesona. Masya Allah, suatu impian umat kita yang merindukan orang tuanya. Terlebih saya pribadi, semoga kelak atas doanya teman-teman, doanya donatur, doanya penerima, kelak dipertemukan dengan orang tua saya dalam kondisi kesaksian yang membanggakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana wa huwa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita akan berangkat hari ini. Alhamdulillah dibantu 4 personel, yaitu Pak Eko Setiawan dari PT Widatra Bakti, salah satu atasan yang Masya Allah, insya Allah terjaga kerendahan hatinya. Selama bekerja, beliau banyak membantu ilmu, banyak memberikan masukan, banyak memberikan pelajaran, dan Alhamdulillah pula kita dipertemukan silaturahim sampai dengan saat ini. Terima kasih Pak Eko, terima kasih semua pekerja Widatra Bakti yang ikut membantu, ikut mendoakan, ikut mendukung kegiatan ini. Dan nanti yang mau berkontribusi jangan lupa bisa menghubungi 0896 7874 2000. Berikut untuk penerima pertama, yaitu dari, bukan pertama ya, tadi sudah ada yang terima dari Bapak Ojek. Semoga bisa bermanfaat. Mohon doanya ya Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat teman-teman. Mohon doanya, semoga diberikan Allah keselamatan di jalan dan bisa menjadi syafaat Rasulullah kelak di yaumil akhir. Hari ini kita belum bisa bawa-bawain karena ya pakai mobil Pak. Terima kasih Mas Ainul sudah jemput bola untuk berbagi kepada Bapak ini. Semoga nanti bisa bermanfaat buat ibadahnya. Dan alhamdulillah hari ini dapat 20 bungkus tambahan dari teman-teman Widatra Bakti. Semoga amalnya diterima Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Monggo Pak. Assalamualaikum. Kita berangkat. Kita saling berbagi peran, ada yang mendoakan, ada yang berbagi, ada yang berkontribusi, menyumbangkan tenaganya untuk kemanfaatan di jalan Allah. Semoga bisa bermanfaat buat mereka bisa mendapatkan tenaga dari situ, tenaganya buat ibadah, dan nanti insya Allah donatur mendapatkan berkah fadilahnya. Teman-teman, kemarin ketika saya berkunjung ke pondok metal, ada sedikit pemandangan yang cukup indah. Alhamdulillah di sana ada tahfidz 4-5 juz, kemudian kegiatan madin, lalu ada 108 santri yatim piatu usia 5 sampai dengan 24 tahun sebanyak 108 insya Allah. Kemudian santri rehabilitasi narkoba sebanyak 7. Sebuah gerakan dari teman-teman Pondok Metal Pasuruan yang semoga bisa share buat yang lain. Sebenarnya kita hidup ini adalah jalan menabung kemanfaatan kepada sekitar insya Allah. Jangan sampai harta yang ada pada kita ini bisa membuat tinggi hati, sombong, dan merasa ini harta gua, ini harta saya, ini kerjaan saya. Bukan. Kalau kita berpikir seperti itu, nggak jauh-jauh, iblis sudah mendahului, Fir'aun sudah mendahului. Dia berpikiran bahwa ana rabbukumul a'la, berpikir sebagai Tuhan yang bisa punya kewenangan semuanya. Padahal
apa yang Allah berikan itu adalah sebuah titipan yang mungkin dan pasti kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jangan sampai nanti kita dipersepsikan dengan kesaksian yang buruk selama dunia. Semoga nanti kesaksiannya bisa memenangkan dunia dan akhirat. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Ainul Hakim, terima kasih Pak Hadi. Semoga nanti bisa menjadi jalan keberkahan buat yang lain. Oke Pak, monggo. Sarapan Bu, oke. Sandungannya ya Pak. Bismillah teman-teman, jangan lupa doakan pengurus Yayasan Ahlus Bermaslahat agar selalu rendah hati, nafkahnya halal untuk anak-anak istrinya, selalu mendapat kemudahan dari Allah, kemudahan ibadah, kemudahan berbagi, kemudahan untuk berluas hati. Bismillah, kita melangkah melewati Masjid Menarul Islam Bangil untuk kemudian lanjut di perjalanan. Berharap nanti Pak Abang Becak di jalanan mendapatkan langsung manfaatnya, mendapatkan langsung berkah sarapannya. Bagaimana sunnah Rasulullah ketika sebelum sholat Jumat disunahkan mengenyangkan perutnya. Ada sholat Jumat pakai wangi-wangian. Monggo Pak. Alhamdulillah hari ini 220 bungkus, dan Jumat kali ini kita mendapatkan kunjungan istimewa dari Pak Eko Setiawan, salah satu wakil supervisor di PT Widatra Bakti, yang semoga dijaga Allah luas hatinya. Banyak belajar tuh dari beliau tentang kerendahan hatinya, tentang proses hidupnya, tentang ibadahnya, masya Allah. Selama di sana banyak mengajak ke arah ketaatan kepada Allah. Saya berharap semoga nanti Allah mengizinkan bisa berangkat haji bareng-bareng insya Allah ya. Doain teman-teman, doain. Iya, keliru lagi masa apa? Lupa dia. Nah, apa dah? Bismillah, kita melangkah. Monggo, Pak. Sama dongaken nggih. Doanya mereka, doanya penerima, semoga nanti bisa ijabah ya teman-teman, dikabulkan sama Allah dan diberikan kemudahan buat semuanya, yang melihat, yang menyaksikan, yang mendoakan, yang memberikan, yang menerima. Semua adalah saling mempersaksikan kesaksian satu sama lain. Monggo Pak, sarapan. Bismillah, kenapa kita dokumentasi, kenapa kita video, ya buat report, buat lapor kepada teman-teman untuk yang luas hati menyumbang. Semoga bisa menjadi jalan syiar, terjaga diri dari prasangka buruk, terjaga diri dalam rendah hati, dan bisa menjadi magnet buat yang lain. Bismillah. Maskernya Pak Eko keren, ada logonya Widatra Bakti. Monggo Pak, sarapan. Bismillah. Semoga bisa bermanfaat buat tenaganya beliau, bisa jadi sumber tenaga buat bekerja dan berguna di hari Jumat. Makasih Pak Eko, makasih Pak Hadi, makasih Ainul. Insya Allah selalu tidak akan pernah lupa terhadap keluh lelah hambanya selama di dunia. Terlanjut ya, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, pelan-pelan kita belajar menabung kemanfaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga atas rahmatnya Allah pula kita akan diciptakan bersama-sama kelak di surga Firdaus, bahagia abadi selama-lamanya. Untuk rute kali ini
kita dari alun-alun Bangil ke timur, Abang Beca di area pojok BCC, kemudian di Swadesi putar balik ke arah pasar pertokohan Plaza Bangil. Setelah itu ketemu di Ledo, nanti insya Allah kita akan estafet ke arah Kurutsari ya. Dari Kurutsari balik lagi ke arah Pandean kemudian ke Swadesi, Pegadaian 220 bungkus. Semoga bisa bermanfaat buat yang lain, buat yang menyaksikan, yang menyumbang, yang mendoakan, yang berluas hati. Tak pernah terpikir bahwa saat ini Yayasan Amrus Bermaslahat alhamdulillah telah memiliki kemudahan akta hukum dari salah satu notaris di Surabaya. Masya Allah, hatinya indah ya. Semoga dipersawa dengan berbagai kemudahan. Akta pertamanya difungsikan sebagai sosial, berbagi buat teman-teman yang lain. Semoga nanti bisa menjadi kemudahan rezekinya. Nah, ini Pak Eko, monggo Pak, sarapan. Nggih, pandungane nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali kepada akta, alhamdulillah telah mempunyai lisensi hukum. Semoga nanti semua terlibat dalam kepengurusan bisa diproses sebagai pengabdian. Melintasi Ledok jadi keinget halaman kampung waktu kecil nih. Dulu saya di sini di Ledok. Monggo Pak, pandungannya nggih. Mas Hadi. Assalamualaikum. Teman-teman Yayasan Amrus Bermaslahat, doain ya biar tetap solid, tetap kompak, tetap menjaga ukhuwah Islaminya, dipaingkan Allah bersama-sama dalam ketaatan kepadanya dan dimudahkan belajar sunnah Rasulullah sebaik-baik pegangan hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hidup ini singkat teman-teman, sudah banyak macamnya. Kita diberikan Allah ilham di sekitar kita. Kemarin pagi masih sehat, tapi siangnya sudah waktunya berpulang ke rahmatullah, dipanggil sama Allah, dan kita itu sebenarnya menanti giliran untuk didatangi malaikat maut. Semoga saat itu kita dalam kondisi husnul khatimah dan dimiliki kemudahan bekal amal saleh yang cukup, diampuni semua dosa kita, diterima semua amalan kita, diringankan sisa kuburnya kita, setelah dimudahkan hisabnya, agar nanti tidak malu pada saat dipertemukan dengan Rasulullah di surga. Makasih. Assalamualaikum. Setiap kita potensi menjadi penghuni surga atas rahmatnya Allah dan penghuni neraka naudzubillah. Berdasarkan dari apa? Insya Allah murni dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang punya amalan bagus, yang setiap hidupnya memiliki kesiapan beribadah yang baik, semoga tidak menjadi tinggi hati, karena di hadis baik Rasul pernah menyampaikan bahwa ada seseorang yang mulai hidup sampai dengan mau meninggal melakukan amalan surga, tapi ketika surga tinggal sehasta
dia mengantarkan dia kepada murka Allah sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, ada seorang yang mulai hidup sampai dengan mau meninggal dan melakukan amalan neraka, tapi ketika neraka tinggal sehasta, dia melakukan amalan surga, sehingga atas rahmatnya Allah orang tersebut dimasukkan ke dalam surga bahagia selama-lamanya. Sebuah pelajaran bagi kita bahwa untuk yang masih terjebak dalam kemaksiatan, semoga dimudahkan segera bertobat dan memperbaiki diri sebelum nanti sesal keduluan ajal menjemput. Karena manusia ini tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya melakukan kekhilafan, dan sebaik-baik kekhilafan adalah bertobat dan tidak mengulangi kembali. Sebaliknya, untuk yang punya amal soleh, yang tegak sholatnya, yang gemar bersedekah dan sebagainya, semoga dijaga Allah dalam kerendah hatian, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa amal itu bisa mengantarkan kepada surga kecuali hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak guna kita mempunyai ibadah yang mewah tapi didasari dengan ketinggian hati, sombong, congkak, dan merasa ini adalah murni dari tindakannya dia. Tidak guna, Allah akan menyelesaikan di yaumil akhir. Nggih, pandungannya nggih. Ntar kita muter dulu. Balik nggak, Mas? Nggih, balik. Nggih, matur nuwun. Bismillah, Masya Allah banyak dukungan dari teman-teman di jalanan. Jangan dibantu nyebrang nih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Kembali ke hadis arba'in. Jadi kalaupun nanti kita dimudahkan Allah dalam amal rahmatnya, amal soleh, banyaklah berdoa. Banyak berdoa. Ustaz Gadir pernah menyampaikan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Intinya jangan sampai ketika kita sudah tegak sholatnya, tegak ibadahnya, tegak sedekahnya, tiba-tiba hidayah itu Allah cabut seketika sehingga membuat hati kita condong kepada arah sebaliknya. Sudah malas sholat, bahkan ketika sholat merasa cukup, naudzubillah min dzalik. Ayo teman-teman donatur Yayasan Anggris Bermaslahat dan yang menyaksikan video ini, semoga nanti bisa tegak sholatnya, tegak ibadahnya, tegak amal solehnya, dan selalu istiqomah. Jangan lupa saya pernah mendapatkan ilmu indah tuh dari Ustadz Abu Uwais Shoti. Setiap amal kita sekecil apapun, sesederhana apapun, jangan lupa berdoa Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah menerima amalan kita, karena jangan sampai kita punya amal segunung tapi hancur lebur di yaumil akhir. Karena apa? Karena riya kita, naudzubillah, karena ujub kita, naudzubillah, karena keakuan kita, naudzubillah. Sebab pun berikutnya, jangan sampai kelak kita menjadi hamba yang muflis, hamba yang bangkrut di akhirat. Ada seorang hamba yang datang di akhirat membuat segitu banyak amalan, tapi dia menjadi amalan seorang yang muflis, bangkrut. Karena apa? Bisa jadi amalannya banyak, tapi selama hidup di dunia dia suka ngomongin orang, ngelibah orang, nuduh orang, ngefitnah orang, caci maki orang, dan mungkin ngambil haknya orang. Jangan dikira itu akan selesai di dunia, jangan. Akan ketemu untuk di akhirat. Siapa yang mengambil haknya orang lain tanpa izinnya, kelak akan dihukum dalam kondisi bangkrut. Jika amalannya orang tersebut masih kurang, maka dosanya orang lain itu akan ditimpakan kepada dia untuk mengambil hutangnya selama di dunia. Semoga donatur yang saat ini menyaksikan, teman-teman Yayasan Anggris Bermaslahat bisa lunas hutangnya sebelum ajal menjemput, bisa berkah hidupnya untuk dirinya dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya jadi alam bisa. Doanya teman-teman, semoga bapak ibu saya bahagia dengan sisa kuburnya, kemudian
yang diampuni semua dosa-dosanya, dan kita dijumpakan kembali dalam kehidupan yang sungguh mempesona di surga Firdaus bersama teman-teman soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti videonya udah jalan berapa menit nih ya. Jadi doain teman-teman ya, semoga istiqomah terus dan makin banyak dan turut. Oke, pandungan nih Pak. Oke. Assalamualaikum. Ketika kita salam, sebenarnya kita mendoakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dikasih aja enggak apa-apa. Nanti orang datang kok. Filosofi salam, sebenarnya kita mendoakan orang lain tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam, semoga keselamatan, warahmatullahi dan rahmatnya Allah wabarakatuh, dan keberkahan senantiasa menyertai. Doa tuh. Basori. Hati. Monggo sarapan. Monten setunggal. Amin. Ya mobilnya masuk. Tolong dulu, cek asuke dulu. Cek asuke. Ayo mobilnya masuk terus. Nah, sip. Sehat ya, Bas? Alhamdulillah. Bismillah. Insya Allah berkah ya. Berkah insya Allah. Untuk pekan keempat di bulan November kita ada kegiatan naim ya. Yaitu nafkah anak yatim, jumlahnya 4, alhamdulillah. Semoga nanti dimudahkan Allah bisa berbagi kepada mereka, dan wasilah dari kegiatan itu bisa menjadi jalan, bisa dijadikannya kita kelak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Sarapan, Pak. Capek nggak? Ya, manusiawi capek cuma. Nanti kalau capeknya dalam kondisi melakukan ikhtiar ketaatan kepada Allah, insya Allah barokah selalu, barokah dan barokah. Yuk lanjut yuk. Yuk. Nih, monggo Pak, nih lagi nyebrang mau ngasih.
dukung konten kita ya teman-teman. Silakan bisa subscribe akun YouTube kami dengan nama Yayasan Amir Sekar Maslahat. Semoga bisa menjadi jalan siar buat bersama. Udah nyampe ini nih, stand galaunya Kaji Nanang. Kalau ketemu siapa ya? Pak Bismillah. Mohon maaf ya Pak. Baru pulang kerja malam tuh Kaji Nanang, capek kali. Oh iya nih tutup. Semoga lelahnya di bawah sawo ya, Om Kaji Nanang. Bismillah. Lanjut ke sana dulu Pak. Nah ya, nyebrang teman-teman, doain dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana restu. Bismillah, doain ya. Tes, tes, tes. Insya Allah ya, idol ini. Oke, pantungannya ke Pak. Tidak kedenger ya. Bismillah. Cak Hadi. Ketika ada orang di jalanan, kemudian dalam kondisi mungkin duafa, meminta-minta, sebenarnya tugas kita kalau mampu ya kasih, kalau enggak ya banyak berdoa, semoga nanti Allah angkat derajat kita biar menjadi orang yang bisa berbagi. Jangan sampai kita ngomong macam-macam, masih muda, masih energi, gini, kemudian menggugurkan dosa kita, mohon maaf, menggugurkan sedekah kita, karena dalam Al-Baqarah sudah tertaut bahwa jangan sampai kita bersedekah kemudian menyakiti hati penerima, dan bukan hak kita itu untuk menyakiti orang. Masya Allah, di perempatan banyak ya, banyak Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Nah, dengar tuh ya, apa suaranya saya kecilin ya. Assalamualaikum. Bismillah. Udah sampai masuk tuh nih, ketika kita lihat rumah sakit, Insya Allah sebuah pelajaran tuh untuk orang yang bisa berpikir jernih bahwa kesehatan yang Allah berikan itu sesuatu yang seringkali kita kufuri dan kita sadari anugerahnya. Banyak tuh yang sangat sakit, merindukan kesehatan dan tertata hidupnya. Monggo Pak, sarapan Pak. Ya.
berbagi. Nah, Eko juga berbagi. Banyak bang becaknya. Mereka mengasih rezeki buat anak istrinya, semoga nanti bisa berpahala dan bisa seperti amal soleh donatur, membantu teman-teman di jalanan, memberikan tenaganya agar bisa bekerja dan beribadah. Tinggal 2 bungkus ya, alhamdulillah. 2 bungkus kresek maksudnya, masing-masing ada 40, ada 20, baru tinggal 40 bungkus nasi. Bismillah, balik. At ke pondok Salafiyah. Pondok Salafiyah. Ya. Pak, sarapan. Bu, sama dongano nggih? Nggih, selamat Amin, amin, Masya Allah. Assalamualaikum. Monggo Pak. Assalamualaikum. Capek nggak Pak pulang kerja malam terus paginya bagi nasi? Masya Allah ya, indah kali hidupnya. Barokah insya Allah. Ke mana tuh? Nah, ke Salafiyah. Ke Pondok Pesantren Salafiyah Fitri. Di sana juga ada beberapa bang becak yang mangkal di sana. Semoga nanti bisa bermanfaat buat pekerjaan mereka, sholat mereka, ibadahnya mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ditunggu ya teman-teman nanti yang belum berkesempatan menyimak video ini dan barangkali bisa menyimak di akun YouTube-nya atas nama Yayasan Amir Sukarma Selamat. Jika berniat bernawa itu dan bertekad belajar berbagi kepada sesama, nanti bisa menghubungi 0896 7824 2000. Saya ulang, 0896 7824 2000. Alhamdulillah sudah sampai di Pondok Salafiyah. Doanya untuk yang saat ini lagi sakit, semoga bisa disembuhkan sama Allah, diberikan kemudahan bisa beribadah lagi, dikabulkan semua doa-doanya dan sakitnya menjadi penebus dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak doa ya, nggak apa-apa mah, yang ngabulin kan Allah, bukan situ. Bismillah.
gawe. Monggo Pak. Assalamualaikum. Ponpes Salafia Putri di area Kauman Bangil. Semoga anak-anak kita nanti bisa dikabulkan Allah ya, bisa mondok nyari ilmu agama, bisa menjadi anak yang soleh soleha. Monggo Pak, sarapan. Madi. Perliman nih, perliman. Bismillah. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doanya teman-teman. Dan yang paling penting dari semua amal yang kita belajar untuk melakukannya, tetap berharap ya teman-teman, yaitu berharap meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmatnya Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan rahmatnya Allah kita bisa mudah masuk surga, ketemu Rasulullah, ketemu teman-teman soleh, ketemu jamaah taklim, ketemu sahabat-sahabat yang selama di dunia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek nggak sih kita ketemu gini? Capek sih manusiawi, tapi kalau kenyataannya dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, Masya Allah indah. Habis ya Pak ya? Alhamdulillah sudah habis ya. Kita sudahi dulu videonya. Titip doanya buat teman-teman, semoga bisa istiqomah terus, istiqomah. Masya Allah ibu ini ya. Yang mau berkontribusi bisa menghubungi 0896 0896 dan bisa follow akun kami di Yang Sehat untuk nama Facebooknya dan YouTube-nya Yayasan Amirul Sebar Maslahat dengan nomor rekening terlampir. Donasinya kita report ya teman-teman, jadi dananya kita sampaikan, waktu pengirimnya kita tutup untuk menjaga kemurnian niat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.